Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AZM Podcast, ngaji, nyantri, dan berkreasi. Nah, kali ini kita berada di tempat yang spesial. Di manakah kita? Kita berada di markas Les Bumi Kota Malang. Apa itu Les Bumi? Les Bumi adalah singkatan dari Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia. Nah, Les Bumi ini berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Singkatnya seperti itu saja. Kali ini saya berada di markasnya Les Bumi bersama dengan Bapak Sindu. Nama lengkapnya Bapak Sindu siapa? Nama lengkapnya Dohir Herlianto. Kenapa kok bisa dipanggil Sindu itu? Wah, itu ada sejarahnya. Sejarahnya. Bisa diceritakan singkat aja lah. Dulu suatu ketika waktu mau menuju pementasan, waktu itu nggarap naskahnya Putu Wijaya, Awas. Nah, sama teman-teman itu sedang mengerjakan satu properti. Ada teman meminta saya mengambilkan gergaji. Dohir, ambilkan gergaji. Saya nggak dengar. Si Endo ya. Si Endo, awalnya si Endo iya. Itu ya. Oh ya, ngomong-ngomong pemirsa, Mas Sindu ini, saya manggil Mas aja biar biar tetap muda. Ya, biar tetap muda ya. Mas Sindu ini juga seorang maestronya teater, bukan maestro ya, maestronya teater. Nah, tapi kita simak penjelasan tentang Les Bumi. Nah, saya sendiri khususnya itu belum terlalu mengenal apa itu Les Bumi. Nah, lebih baik kita simak penjelasan singkat Les Bumi itu seperti apa? Seperti apa Les Bumi itu, Mas? Ya, kalau secara kepanjangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Les Bumi itu lembaga seni dan budaya muslimin Indonesia, yaitu bentukannya NU. Lebih tepatnya kalau saya mengartikan Les Bumi itu adalah satu strategi kebudayaannya NU. Strategi kebudayaan. Iya. Jadi kaitannya ketika kita berbicara strategi berarti ada misi utama dari. Seperti apa itu, Mas? Karena kita di bawah naungan NU, secara otomatis misi utamanya tetap ngguguhnya. Ngguguh megang teguh spiritnya NU. Spiritnya tentu. NU. Tapi ini lewat budaya. Lewat budaya. Iya. Jadi kalau misalnya ya seperti yang sampean ketahui lah tentang NU itu, misalnya sekarang NU mencetuskan kenusantaraan Islam Nusantara. Ya, salah satu wujud konkretnya yang mengaplikasikan di lapangan, salah satu bentuknya adalah yang dilakukan oleh Les Bumi itu sendiri. Jadi NU ini kompleks banget ya. Ada yang bagian berotot pasukan Banser. Ada juga yang bagian pemikir. Lembaga Basul Masail itu ya. Yang Les Bumi ini merangkul semua seniman dan budayawan. Kalau boleh tahu sejarah singkatnya Les Bumi itu terbentuknya pada, saya membaca artikel sedikit 52 tahun 52 sekitar itu ya. Seperti apa itu? Mungkin ada gejolak kah sehingga Les Bumi harus dibentuk itu? Oh iya, yang saya ketahui tahun-tahun itu adalah semua politik itu yang paling strategis pada saat itu adalah menggunakan strategi budaya, yaitu lembaga dengan lembaga budayanya sendiri. Maka masing-masing pada saat itu di zamannya Manikebu itu manifestasi kebudayaan, strateginya adalah strategi budaya semua. Salah satunya adalah NU yang membentuk Les Bumi. Waktu itu ada, ada LK, IK, ada Lekra, terus ada Lesbi, ada Hasbi, apa saja itu banyak. Saya lupa itu. Nah, salah satunya di Les Bumi itu. Cuman begitu beralih pada Orde Baru, Les Bumi ini vakum. Jadi ibaratnya pada saat itu vakumnya Les Bumi masih prematur pada saat itu.
Nah, tapi di zaman pemerintahan Gus Dur itu mulai diaktifkan lagi. Aktifkan Itu ya. Jadi Gus Dur ini termasuk pahlawan, pahlawan bagi para seniman, budayawan. Tapi kalau boleh tahu ya, saya lihat agendanya Les Bumi itu memang perkumpulannya budayawan, terus itu apalagi yang saya ketahui di mata seorang yang awam banget gitu, ada banyak perkumpulan orang-orang yang agak di luar nalar, di luar kebiasaan manusia. Seperti contohnya sendiri ada orang bertato, ada orang preman. Itu maksudnya gimana, Mas? Ya, ini kebetulan kalau yang saya pahami di Les Bumi itu adalah strategi kebudayaan, salah satunya dengan strategi hadir. Strategi hadir itu kalau kita maknai dalam arti ada kehadiran. Jadi kehadiran tidak mesti kita maknai secara fisik, tapi juga secara nilai. Kalau misalnya secara bentuk banyak yang acak-acakan yang ada di Les Bumi, tapi secara nilai, kalau kita selalu membawa spirit ke-NU-an, kenusantaraan di situ. Walaupun bentuknya acak-acakan, tapi nilainya itu ada. Nah, itu tidak mesti berangkat yang sudah ada. Boleh berangkat dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, maka fungsinya strategi budaya itu di situ. Nah, ini yang tidak ada ini seperti apa ya? Contohnya biar pemirsa juga nggak. Contoh konkretnya misalnya begini. Misalnya ketika ada saudara-saudara kita yang sebelumnya tidak ada kesadaran akan spirit ke-NU-an. Spirit ke-NU-an ya. Kenusantaraan di sini. Jadi contohnya misalkan teman-teman anggota kesenian teater gitu ya, teater, terus itu ndak ada. Jadi Les Bumi ini mencoba masuk merangkul ini loh spirit NU, tak bawa, ayo tak bawa ke. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, salah satunya itu. Jadi ini mungkin ada yang sudah banyak orang mendengar tentang Islam Nusantara, tapi mereka juga belum mengerti lebih jauh tentang kenusantaraan seperti apa. Maka dengan adanya Les Bumi ini, dengan pergaulan yang lebih intim, lebih seksi itu, maka ada nilai di situ, ada kesepahaman. Oh, ini ternyata. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa selama ini tentang kenusantaraan ketika dilihat dalam perspektif kaidah-kaidah fikih itu nggak ada misalnya. Sebenarnya bukan di situ. Seperti yang sudah sering muncul di video-video di bidatinya para yai kan gitu. Nah, lebih konkretnya Les Bumi hadir dalam suatu tindakan konkret. Ini loh kenusantaraan yang ada di NU, yang tercermin di Les Bumi. Makanya kalau di Les Bumi itu tidak melulu di dalam konteks syariahnya, tapi yang ditekankan terutama oleh almarhum Romo Yaya Gus Nyoto itu ada pergerakan sufistik. Karena di peradaban belakangan ini yang mulai tergerus itu. Begitu perkembangan peradaban keilmuan begitu besar, begitu maju peradaban keilmuan, tapi ada hal-hal yang mulai terkikis, yaitu dalam perspektif ke dunia sufistik ini. Kalau dalam analogi yang lain mungkin menggerus nilai-nilai spiritualitasnya, dalam tanda kutip ya. Jadi agak lebih ke arahnya nanti ke arah sufi. Nah, bicara tentang tadi Mas Hindu menyinggung tentang Romo Kiai Agus Sunyoto, Padang Dalani Jemaat Kuburannya atau Mamin. Nah, apa yang ditinggal dari Romo Kiai itu kepada Les Bumi terutama? Kalau di Les Bumi, Saptawi Krama itu adalah gagasan beliau. Saptawi Krama. Oh ya, ngomong-ngomong pemirsa, kita sedang berada di warung kopi. Nah, uniknya ini markasnya Les Bumi ini ada di warung kopi. Namanya
Kedai Saptawikrama. Saptawikrama. Nah, itu gagasan dari Romo Kiai Haji Agus Sunyoto. Nah, kita habis ini akan mengenal beliau lebih dekat. Kita akan kembali lagi tetap di AZM Podcast, ngaji, nyantri, dan berkreasi. Nah, Romo Kiai Haji Agus Sunyoto, sosok yang ditinggal tadi adalah berupa nama Kedai Saptawikrama. Iya. Artinya itu apa itu? Kalau secara bahasa Saptawikrama, Sapta itu 7, Wikrama itu keteguhan hati. Oh, 7 keteguhan hati. Nah, dari 7 itu apa saja? Saya tidak hafal semuanya, tapi salah satunya yang ditekankan itu adalah 7 strategi kebudayaan. Oh, 7 Jadi strategi yang pertama itu kita membangkitkan lagi, kita merangkul lagi, kita nguri-nguri lagi budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi lokal. Terus salah satunya tentang pergerakan sufistik itu. Terus juga tidak meninggalkan di peradaban milenial, peradaban teknologi, kita harus menyentuh ke sana. Terus juga kita mengutamakan metode pendidikan yang membentuk mentalitas seseorang masing-masingnya. Jadi bukan hanya pada materi apa yang harus dipelajari, tapi lebih pada subjektifnya itu yang harus dibentuk. Jadi lebih ke sana. Nah, ngomong-ngomong, kalau saya sendiri, saya boleh jujur, saya itu ngefans banget sama beliau, walaupun di akhir hayatnya belum sempat nemui karena emang suasana pandemi itu. Jadi saya sendiri jujur merasa sangat kehilangan sosok beliau waktu itu. Kiai Agus kok sudah sedo itu, Dok. Nah, padahal saya masih pengen menimba ilmunya. Tapi yang saya pegang itu adalah beliau itu teguh dari sampai bisa menghasilkan satu buku yang saya pegang untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, itu Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo. Nah, jadi pemirsa, jika ingin mengetahui sejarah dari terbentuknya Nusantara ini sampai menjadi Indonesia, jangan lupa baca bukunya beliau, Atlas Wali Songo, miliknya Profesor beliau gelar. Belum. Oh, belum ya. Miliknya Kiai Haji Agus Sunyoto. Itu sudah bisa didapatkan di toko buku manapun, insya Allah ada. Tapi beliau juga nulis novel. Nah, kita akan lebih intim lagi ke Kiai Haji Agus Sunyoto. Seperti apa sosok beliau? Kalau saya sih menganggapnya beliau itu adalah sosok panutan yang sangat bijaksana. Bijaksana. Spiritualitasnya sangat tinggi. Beliau itu sosok pelaku thorikoh yang sangat handal. Beliau itu adalah sosok sufi. Beliau itu adalah sosok yang sangat zuhud bagi saya. Jadi tanpa beliau omongkan pun, tanpa beliau ujarkan. Jadi ketika ada di lingkaran dekat beliau itu sangat terasa sekali. Beliau itu langsung mencontohkan konkret dalam satu perilaku. Contoh salah satunya? Salah satunya adalah kebersahajaannya. Jadi kalau dekat dengan beliau, misalnya beliau itu beli pakaian terakhir itu tahun 2016. 2016. Jadi sampai 2020. 2019 atau 2020 itu? 2020 ya, 2020 agak akhir ya itu. Beliau beli, jadi 4 tahun udah nggak pernah beli pakaian lagi. Pakaiannya semuanya ya itu aja, paling batik, kopiah putih, pakai sarung gitu. Terus sampai beliau sedo di Sarekan teng pundi? Di Kediri.
Kediri, tepatnya di pesantren Ar-Rasyad. Pesantren Ar-Rasyad. Beliau sendiri itu kelahiran Malang, tapi beliau disarekan di daerah kelahirannya bukan Malang. Bukan, Surabaya. Oh, beliau lahirnya di Surabaya. Tapi pernah tinggal di Malang kan ya? Iya. Oh, tinggal di Malang. Di pesantren global ini. Oh, global. Pesantren global kan pesantrennya beliau. Oh, beliau punya pesantren global. Iya. Tapi itu bisa diceritakan sedikit apa beliau ini kok bisa dimakamkan di Kediri? Menurut testimoni dari teman-teman memang beliau itu pernah meminta dimakamkan di belakang masjid. Oh, di belakang masjid. Ada pesantren. Kebetulan beliau itu sepeninggal beliau banyak pihak yang meminta. Terus secara spiritualitas laku beliau itu kan memang menjauh semua. Kenapa tidak memilih di global padahal itu pesantrennya beliau. Jadi betul-betul tidak ada kemelekatan. Ini yang dicontohkan oleh beliau pada kami khususnya di Les Bumi. Kalau kita membahas Kiai Haji Agus Sunyoto dalam sesi ini, mungkin kita akan kurang waktu. Nanti kami akan meliput khusus tentang profil Kiai Haji Agus Sunyoto melalui buku yang akan diterbitkan di pada 100 harinya. 100 harinya beliau. Insya Allah kami akan membedah buku tersebut bersama dengan penulisnya, gitu. Sama penulisnya. Insya Allah. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Nah, sudah Les Bumi, sudah profesor lagi itu terus nyebut profesor. Keilmuannya profesor. Secara akademis enggak? Belum. Secara formal enggak, tapi secara keilmuan lihat penelitiannya luar biasa itu. Les Bumi sudah, terus Kiai Haji Agus Sunyoto sudah. Nah, sekarang kita mengenal lebih dekat sosok Mas Sindu. Tak kenal maka ta'arufan. Ya. Nah, jadi ketika Mas ada di sini kan ya, rata-rata pemuda. Nah, jadi sampai ini sosok yang mengayomi atau memang pingin jadi muda itu? Enggak, saya memang suka bergaul dengan anak muda. Artinya apa? Kalau pada beliau-beliau yang lebih sepuh itu saya tugasnya akan menimba ilmu. Nah, terus kalau dengan anak muda tugasnya ya apa yang saya miliki, tugasnya berbagi. Apa yang saya miliki, apa yang saya bisa. Menarik. Nah, jadi ini ada quotes dari Mas Sindu. Ya, kalau kalau kita duduk bersama orang yang lebih sepuh atau lebih banyak ilmunya dan pengalamannya, prioritaskan untuk diam. Kita menimba saja. Tapi kalau kita bersama di bawah kita atau adik-adik atau remaja, itu kita prioritaskan untuk membagi ilmu. Nah, jadi saya teringat kata Ernest Hemingway, manusia butuh 2 tahun untuk berbicara dan 50 tahun untuk belajar diam. Kita akan kembali lagi. Mas Sindu ini kan sering teater. Perjalanan teater itu dari sejak kapan? Dari SMP sih. Oh, SMP sudah teater. SMP di mana? Saya SMP Nurul Jadid di Probolinggo, Pak itu. Ya, Probolinggo. SMA Nurul Jadid. SMA Nurul Jadid. Itu. Di kuliah itu ya konsennya? Ya, lebih sana. Sebenarnya kebetulan saya dari desa. Dulu orang tua saya, mbah saya itu punya kelompok ludruk
itu ya. Kalau di Probolinggo orang tua saya pernah punya kelompok Glipang namanya. Glipang. Glipang. Salah satu bentuk pertunjukan di Probolinggo itu namanya Glipang. Terus sejak SMP itu biasanya kan kalau ada kegiatan apa, belajar membaca puisi, ikut lomba baca puisi. Terus ketika kalau di pondok kan ada harlah itu. Terusnya tampil drama. Awalnya di situ. Nah, berangkat dari situ saya mulai menggemari, mulai menyukai terhadap seni drama, seni peran, teater. Tapi kalau sudah teater sekarang sudah hendak main tapi sebagai sutradara. Sudah alhamdulillah ya. Ketika menjadi sutradara, yang paling saya yang paling saya sukai, yang paling saya kagumi dari sosok beliau ini adalah beliau berasal dari santri. Arti santri itu sebagai apa sih, Mas Indo? Kalau saya sih saya pernah baca-baca itu kalau pengertian secara bahasa santri itu dari kata cantrik. Cantrik. Dari kata cantrik. Jadi sistem kultur di pesantren yang saya pahami itu adalah sistem kultur padepokan. Ya, secara kultural. Tapi yang tidak kalah penting itu kalau saya meruntut itu adalah tentang akhlak. Ketawaduan pada guru misalnya. Nah, ini yang membedakan ketika kalau kita berkesenian, ketika kita di pesantren atau di luar pesantren, ini yang tidak boleh hilang. Yang tidak boleh hilang adalah ketawaduannya. Jadi tentang akhlak ini yang tidak boleh hilang. Karena peradaban keilmuan yang berangkat dari keilmuan-keilmuan yang kita pelajari mungkin akan mengikis itu semua. Nah, kalau itu sikap itu terminologi yang lain tentang akhlak itu kan sikap. Ketika ini sudah hilang, maka secara otomatis spirit kesantrian, kultur santrinya itu hilang. Nah, kalau sudah hilang, maka secara otomatis walaupun subjeknya adalah berasal dari santri, ketika ada kekaryaan pada proses ini warnanya akan tidak beda dengan yang lain-lain. Padahal ini harus beda. Ketika santri subjeknya selama masih megang teguh kultur kesantriannya itu mesti harus berbeda. Ini yang harus dipegang teguh. Kalau misalnya gitu. Tapi manfaatnya gini ya. Jadi yang diceritakan dari pengalamannya Mas Indo ini adalah ketika bermain drama berangkat dari kesantrian itu yang harus dipertahankan ketawaduan. Nah, tawaduk dalam arti kata teater sendiri itu seperti apa? Soalnya gini, tidak semua orang memandang teater itu sebagai sebuah seni yang estetik gitu. Kadang kan orang cuma berpendapat, apalagi di era-era akhir ini munculnya terkikisnya budaya. Contoh, perempuan lebih suka drama Korea daripada yang sesuai dengan baik itu lingkungan, misalkan lingkungan rumahnya maupun lingkungan pesantren, sampai dibawa-bawa ke kebiasaan. Nah, jadi untuk teater sendiri itu untuk mempertahankannya itu seperti apa? Oke, ini ya ketawaduan itu tergantung kita seberapa pembacaan kita terhadap atau seberapa kita mampu memaknai tawadu itu. Jadi yang dimaksud tawadu di sini tidak serta-merta hanya pasrah bongkoan. Tapi kita harus mampu dengan cerdas menerjemahkan ini sesuai dengan spirit kesantrian itu sendiri. Contohnya misalnya begini. Tawadu itu dalam terminologi yang lain kalau kita bandingkan, apa bedanya dengan kita berupaya menghargai orang lain? Misalnya kita berupaya menghargai orang lain. Ketika ngomong orang lain, apalagi guru. Pesantren ini secara otomatis ini, apalagi guru. Karena apa? Kalau dalam dunia keaktoran, dalam teater itu adalah ketika kita tidak mampu menghargai orang lain, maka sangat sulit mampu menghargai dirinya sendiri. Diri kita sendiri. Karena itu imbal baliknya pun begitu. Ketika kita tidak mampu menghargai dirinya sendiri, maka sulit pula menghargai orang lain. Nah, kalau kita berlatar belakang di pesantren ini,
sejak awal ini yang dipegang teguh oleh pesantren, bagaimana kita mampu menghargai orang lain. Sehingga terutama kalau di kultur pesantren kesantunan itu diutamakan. Maka sering kita lihat contoh-contoh para yai itu walaupun sesama yai begitu dengan yang lebih konon ada salah satu yai yang sudah lebih besar pesantrennya, ketika ketemu gurunya yang masih punya pesantren lebih kecil dia sangat tetap salaman runduk gini ya. Aduh, itu ini yang sulit ditemukan di luar kultur pesantren. Kultur pesantren. Saya lihat juga saya juga pernah merasakan, Mas, ketika saya menjadi seorang mahasiswa gitu. Sama dosen, mohon maaf para dosen saya. Saya kurang saya mulai melupakan kultur saya gitu. Jadi saya agak sedikit kurang ajar gitu loh. Padahal saya itu berangkat dari santri. Nah, ini alhamdulillah terima kasih saya sudah disadarkan lagi. Tapi saya lihat memang benar saya pernah jumpai yai ketika bertemu dengan gurunya itu merelakan semuanya itu rela gitu sampai luar biasa. Beliau sampai nyeker sandal, temu kiainya langsung nunduk gini, langsung salaman wolak-walik gitu ya, luar biasa. Jadi itu kultur yang memang harus dipertahankan seorang santri. Baik pemirsa, puncak dari ilmu pengetahuan adalah kebudayaan dan puncak dari kebudayaan adalah peradaban. Kita akan kembali lagi. Nah, jadi sebagai seorang santri melihat dari cerita Mas Hindu tadi yang sudah luar biasa debutnya di dunia teater, ya. Itu beliau sangat luar biasa, tapi beliau itu tidak melupakan satu tawaduk. Saya dari tadi mencoba menggali pertanyaan biar keluar jawabannya, tapi masih agak saya yang kurang pintar mungkin, Mas. Nah, tapi beliau ini saya kagum sama beliau. Beliau ini orangnya adem ayem gitu. Kalau ditanya ngapain Mas Hindu itu kegiatan sehari-hari, ya saya mengalir saja. Itu selalu menjadi panutan saya. Kalau udah ngalir saja, itu tulisan hilang di laptop mengalir saja. Nah, itu yang saya kagumi dari beliau. Tapi bicara sebagai seorang santri, nah, Mas Hindu kan juga santri. Nah, kira-kira goalnya dari santri kalau dalam sudut pandang Mas Hindu itu apa? Kalau dari sudut pandang saya, karena rujukannya pada jelas ya, ketawaduan, kita merujuk pada inama bu'itsu litammima makarimal akhlak itu secara otomatis adalah sikap, bentukan sikap ini tidak serta-merta kita maknai dalam bentuk konkret ketika kita sikap tubuh kita menghargai orang lain, tapi sikap ini adalah lebih pada pembentukan mental yang bagaimana, mental yang mandiri seperti apa, yang mempunyai melekat dengan kultur kesantriannya. Nah, ini yang saya pahami di sistem pembelajaran di pesantren di sini. Kemandirian ini yang sampean sendiri jelas tahu bagaimana kultur pesantren selalu dididik adalah kemandiriannya. Maka yang membedakan ketika pernah dididik oleh di pesantren dan tidak itu adalah ketika terjun di masyarakat adalah kemandirian. Nah, sekarang itu sedang lagi haus-hausnya menuju pada kemandirian itu. Misalnya kita ngomong merdeka belajar. Yang merdeka itu yang bagaimana sih? Yang merdeka itu yang merdeka belajar. Yang merdeka itu adalah mereka yang mandiri. Termasuk juga misalnya kalau saya dalam menerjemahkan di keaktoran, aktor yang hebat itu adalah aktor yang mandiri. Nah, siapa yang mandiri dari kata diri? Jadi punya kemandirian. Kalau saya menerjemahkan tidak ini apa? Kita bukan menyiapkan sekian varian konten supaya kita lahap, tapi sistem pesantren itu yang sangat melekat itulah subjeknya. Maka santri-santri itu diarahkan untuk menjadi subjek, menjadi penentu bagi pilihannya, menjadi pengambil bagi keputusannya. Tujuannya
bukan pinter, tapi tujuannya adalah mandiri, sehingga dia punya kesadaran untuk meminterkan dirinya. Ini yang membedakan. Dan saya lihat sendiri di kultur-kultur pesantren itu, mulai kecil gak pandang siapapun, gak pandang anak orang kaya, gak pandang anak pejabat, begitu di pesantren dia dididik. Tetap santri. Iya, dididik secara ketawaduan, kebersahajaan. Dia harus nantinya harus mampu mandiri dan harus mampu bersikap sahaja. Ini yang penting. Nah, kalau sudah seperti itu, kebersahajaan ini ya, ini yang akan mampu mencerdaskan pikirannya ketika orang sudah dalam situasi emosi yang sangat sahaja. Dia akan open, ini mainnya ini akan open. Maka orang yang tidak bersahaja, yang kurang bersahaja, akan mengkluskan diri. Kenapa ada quote-quote itu, kalau mau belajar ibaratnya gelas itu, kalau kita punya air kosongkan dulu gelasnya biar dapat banyak. Itu salah satu bentuk kebersahajaan yang diterapkan di pesantren yang kita pahami itu. Makanya seperti yang awal itu ya, saya menjadi pendengar termasuk karena pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Dan kita dididik itu di pesantren. Ada saatnya walaupun kita butuh untuk berbicara, belum saatnya berbicara, kita mendengarkan saja secara tawadu, kita menghargai yang kita menunjukkan sikap bahwa bukan kita ini sok pinter, tapi tetap menghargai. Nah, ini sekarang kalau kita amati di peradaban yang belakangan ini yang mulai terkikis itu. Peradaban itu berasal dari kata adab. Ya, kalau mulai terkikis berarti itu dari kata adab. Peradaban. Kalau adabnya terkikis bukan peradaban lagi. Ya. Peran aja. Nah, tapi sebagai seorang santri memang dididik intinya pada kemandirian. Iya, kemandirian. Terus ada nilai lagi dari itu selain kemandirian? Itu terjemahannya mandiri itu sudah sangat luas. Menuju mandiri itu prosesnya sangat luas. Maka kalau di pesantren itu, misalnya pesantren-pesantren dulu yang dikatakan pesantren tradisi, ada dulu harus ke sawah, harus ini, sebenarnya itu mendidik mandiri, membentuk mentalitas dari diri. Siapa yang mampu mandiri? Mereka, seperti yang saya katakan barusan, mereka yang mandiri adalah mereka yang sudah menjadi subjek. Dia mampu menjadi penentu bagi pilihannya, dia mampu menjadi pengambil bagi keputusannya. Siapa yang mampu ini? Dia yang mempunyai pengalaman langsung dalam praktek konkret keseharian, bagaimana dia mengatasi suatu persoalan. Misalnya santri-santri itu ketika, ya seperti yang kita ketahui lah, kalau kiriman datang bagaimana dia harus menahan diri, dia harus berbagi. Ada teman yang kirimannya terlambat, ada yang tidak ngutangi. Iya. Sudah terbiasa itu. Makanya bisa dibuktikan ketika keluar dari pesantren, ketika di masyarakat sudah nggak kaget mereka, wis tahu ngalami ini. Nah, spirit mentalitas seperti inilah yang terus harus dipupuk bagi generasi bangsa ini. Kebersahajaan, contohnya misalnya peradaban belakangan ini yang hedonis, yang konsumtif itu kan harus perangi. Bagaimana cara merangi? Ketika kita generasi muda mempunyai mentalitas kebersahajaan ini, maka akan mampu menghadapi ini. Tinggal bagaimana menerjemahkan kebersahajaan ini. Misalnya mampu menentukan skala prioritas, mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kayak di pesantren itu sudah kalau quote Jawanya itu segojangan. Bagi santri itu segojangan yang begitu-begitu. Jadi pemirsa, terutama wali santri baru. Wali santri baru ini kebetulan kan pandemi, Mas. Dari pandemi khawatirnya itu terlalu. Jadi padahal nilai-nilai itu tadi. Nanti ingat saja, anaknya jenengan nanti yang awalnya makan disiapkan, mandi, habis mandi biasanya ditatakan sama ibunya. Sekarang enggak, semuanya anaknya jenengan sudah menjadi seorang yang mandiri untuk dalam
prioritas kecil. Iya. Nanti tinggal memupuk selanjutnya hingga dia mencapai puncak dari aktualisasi diri. Iya. Dan menjadi mungkin itu saja pesan-pesan untuk kepada santri agar bisa mungkin seperti jenengan barangkali bisa kan mungkin banyak mindsetnya orang kan jadi santri dan jadi kiai ulama. Nah itu dari kita sudut pandang santri kepada seorang budayawan ini. Nah kita simak pesan dan kesan pesan apa dan kesan itu. Nah, terus silakan Mas Indo. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ketika saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Kalau bagi saya pesan-pesan bagi selamat untuk kaum santri, selamat untuk para orang tua, para wali santri yang masih mengikhlaskan anaknya untuk belajar di pesantren, itu bagi saya itu acungan jempol. Dan pesan-pesannya ini karena saya mengutip dari kata mandiri itu tadi. Jangan khawatir. Kalau bagi saya belajar di pesantren itu tidak harus menjadi seorang kiai, tapi menjadi apa saja, tapi dia pernah belajar di pesantren, dia mau menjadi apa saja, dia mempunyai kultur pesantren. Artinya apa? Dia memiliki mental yang mandiri. Mandiri yang seperti apa? Dengan warna kesantrian. Warna kesantrian yang seperti apa kalau kita runut ke belakang tadi? Kalau kita berangkat pada ketawaduan, kita ketawaduan. Ketawaduan yang bagaimana kalau kita runut lagi? Mandiri, bermental yang mampu menghargai orang lain. Belakangan ini, orang yang sudah pintar banyak. Tapi orang yang mampu menghargai orang lain itu sudah sedikit. Nah ini yang rasanya sederhana. Tapi nilai-nilai yang di pesantren kan ini yang harus dikedepankan. Pesantren manapun, terutama di pesantren yang sewarna dengan kita. Itu jadi berbahagialah, berbanggalah ini untuk para santri, untuk para wali santri, berbanggalah mempunyai anak yang masih mau mondok. Anak saya di pondok. Jadi wali santri juga ya? Saya wali santri. Anak saya yang pertama itu lulus SD langsung minta mondok. Yang nomor 2 itu kelas 2 MI sudah minta mondok. Yang kelas 3 itu yang nomor 3 kelas 3 MI sudah di pondok. Yang pertama sudah lulus, yang kedua dan yang ketiga sekarang masih di pondok. Waduh, jadi luar biasa. Kalau yang kelas 7 SMP aja khawatirnya aja kayak gitu, apalagi yang masih kecil kayak luar biasa. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini, pembahasan yang cukup menarik, mendalam dari Mas Dhohir Herlianto alias Sinduduro. Semoga pembahasan kali ini mendapatkan manfaat baik untuk pribadi kami sendiri maupun untuk santri dan wali santri dan semua yang ingin menjadi seorang santri dan semuanya. Nah, kita akan kembali lagi bersama dengan bintang tamu yang istimewa, yang menarik dan tentunya luar biasa. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng di channel Al-Rifai TV. Kita akan kembali lagi di AZM Podcast, ngaji, nyantri, dan berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.